Simulasi penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Penerimaan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan. Bawaslu Kabupaten kedatangan tamu. Mereka adalah orang yang akan mengajukan permohonan ke loket penerimaan permohonan sengketa pemilihan. Mereka berjalan ke ruangan loket penerimaan permohonan atau SIPS. Untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa, pemohon harus melengkapi persyaratan. Persyaratan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan terdiri sebagai berikut. 1. Dokumen permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang harus dilengkapi oleh pemohon terdiri atas A. Permohonan pemohon sesuai dengan formulir model PSP1. B. Kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Objek sengketa pemilihan. D. Alat bukti. Dan E. Daftar alat bukti. 2. Dokumen permohonan dibuat dalam satu rangkap yang dibubuhi materai cukup dan ditandatangani asli serta 3 rangkap fotokopi. 3. Dokumen permohonan yang berupa surat atau tulisan dibuat dalam satu rangkap yang dibubuhi materai cukup serta dilegalisir dan 3 rangkap fotokopi. 4. Dalam hal pemohon, didampingi dan atau diwakili kuasa hukum, petugas penerima permohonan memeriksa dokumen tambahan, yaitu 1. Surat kuasa khusus. 2. Kartu tanda advokat yang masih berlaku. 3. Berita acara sumpah advokat atau surat keterangan sumpah dari pengadilan tinggi. 4. Kartu tanda penduduk, KTP elektronik, atau surat keterangan kependudukan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Petugas penerima permohonan penyelesaian sengketa membuat tanda terima berkas dan meregistrasi permohonan serta memberitahu waktu penyelesaian sengketa. Berkas permohonan yang telah diregistrasi dibawa ke ruangan Kepala Sekretariat untuk ditindaklanjuti. Kepala Sekretariat kemudian meneruskan berkas permohonan penyelesaian sengketa kepada Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten. Staf penyelesaian sengketa menyusun sesuai dengan SOP usulan jadwal musyawarah kepada Kepala Sekretariat. Kasek memeriksa draft jadwal musyawarah jika sudah benar menyampaikan kepada Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur untuk ditandatangani dan selanjutnya didistribusikan kepada para pihak yang diundang. Musyawarah secara terbuka. Kepala Sekretariat sebagai sekretaris musyawarah memastikan pemohon dan termohon telah hadir sebelum musyawarah dilaksanakan. Kepala Sekretariat atau sekretaris musyawarah membacakan tata tertib musyawarah dan kemudian mempersilahkan pimpinan musyawarah memasuki ruangan musyawarah.
Penyampaian permohonan pemohon. 1. Ketua Majelis Musyawarah memastikan bahwa permohonan pemohon yang akan dibacakan pada musyawarah sesuai dengan permohonan yang telah disampaikan sebelumnya. 2. Dalam hal terdapat penambahan atau pengurangan dalam uraian materi permohonan, Ketua Majelis Musyawarah memastikan permohonan tersebut telah difarap dan ditandatangani serta dibubuhi materai. 3. Penambahan atau pengurangan materi permohonan dapat diterima sepanjang tidak mengubah hal-hal yang dimohonkan. 4. Dalam hal terdapat penambah atau pengurangan dalam uraian materi permohonan, Ketua Majelis Musyawarah dapat berikan kesempatan kepada termohon untuk memperbaiki jawaban termohon. 5. Ketua Majelis Musyawarah dapat memberikan kesempatan kepada termohon untuk memastikan bahwa permohonan yang telah diubah tidak mengubah hal-hal yang dimohonkan. 6. Setelah memastikan kesesuaian permohonan, Ketua Majelis Musyawarah memberikan kesempatan kepada pemohon dan atau kuasa hukum untuk membacakan isi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan. 7. Dalam hal Majelis Musyawarah menganggap perlu dilakukan perbaikan permohonan pemohon, Majelis Musyawarah memberi kesempatan kepada pemohon dan atau kuasa hukum untuk memperbaiki permohonan pemohon tetapi tidak mengubah pokok permohonan. 8. Majelis Musyawarah memberi catatan perbaikan terhadap permohonan pemohon yang akan diperbaiki. 9. Perbaikan atas permohonan pemohon disampaikan pada musyawarah selanjutnya tanpa mengganggu agenda musyawarah yang telah dijadwalkan. 10. Perbaikan disampaikan paling lama sebelum penyampaian jawaban termohon. 11. Ketua Majelis Musyawarah memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mengajukan alat bukti dan daftar alat bukti tambahan pada tahapan pemeriksaan alat bukti. Pembacaan jawaban termohon. 1. Majelis Musyawarah meminta kepada termohon untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lambat 1 hari sebelum tahapan penyampaian jawaban termohon. 2. Jawaban termohon disampaikan kepada Majelis Musyawarah melalui panitia musyawarah secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 4 rangkap yang terdiri atas 1 rangkap asli yang ditandatangani oleh termohon atau kuasa hukumnya dan dibubuhi materai serta 3 rangkap salinan dalam bentuk cetak dan dokumen digital atau soft copy dengan format Word yang disampaikan dalam unit penyimpanan data. 3. Jawaban termohon dibuat sesuai dengan formulir model PSP7. 4. Dalam hal terdapat penambahan atau pengurangan dalam uraian materi jawaban termohon, Ketua Majelis Musyawarah memastikan jawaban termohon tersebut telah difarap dan ditandatangani serta dibubuhi materai. 5. Setelah memastikan kesesuaian jawaban termohon, Majelis Musyawarah memberi kesempatan kepada termohon dan atau kuasa hukum untuk membacakan jawaban termohon atas permohonan penyelesaian sengketa pemilihan. 6. Jawaban termohon dapat dibacakan pada musyawarah yang sama dengan musyawarah pembacaan permohonan. 7. Ketua Majelis Musyawarah memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan alat bukti dan daftar alat bukti tambahan pada musyawarah dengan tahapan pemeriksaan alat bukti. Pembacaan permohonan atau tanggapan pihak terkait. 1. Ketua Majelis Musyawarah memberikan kesempatan kepada pihak terkait dan atau kuasa hukum untuk mengajukan dan membacakan tanggapan pihak terkait atas permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan pemohon. 2. Pembacaan permohonan atau tanggapan pihak terkait dibacakan setelah tahapan pembacaan jawaban termohon. 3. Majelis Musyawarah memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk mengajukan alat bukti dan daftar alat bukti tambahan pada tahapan pemeriksaan alat bukti. Pemeriksaan alat bukti. 1. Ketua Majelis Musyawarah membacakan dan memastikan kesesuaian alat bukti dengan daftar alat bukti yang diperiksa. 2. Majelis Musyawarah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang berupa surat atau tulisan, informasi elektronik, dokumen elektronik, dan atau hasil cetak. 3. Para pihak dapat mengajukan saksi dan atau ahli dalam proses musyawarah setelah mendapat persetujuan Majelis Musyawarah. 4.
Majelis musyawarah memeriksa alat bukti saksi dan atau ahli. 5. Majelis musyawarah dapat meminta keterangan ahli dalam bentuk tertulis maupun lisan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. 6. Majelis musyawarah dapat menghadirkan pihak pemberi keterangan untuk menjelaskan fakta, data, dan informasi berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Majelis musyawarah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan alat bukti tambahan sebelum penyampaian kesimpulan berdasarkan pertimbangan majelis musyawarah. 8. Majelis musyawarah memerintah para pihak untuk membuat kesimpulan setelah agenda pemeriksaan alat bukti selesai. Kesimpulan para pihak. 1. Para pihak dapat menyampaikan kesimpulan secara tertulis kepada majelis musyawarah melalui panitia musyawarah paling lama 1 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan alat bukti. 2. Majelis musyawarah dapat memeriksa kesimpulan tertulis para pihak pada musyawarah secara terbuka. Dalam hal pembacaan putusan. A. Majelis musyawarah membacakan putusan penyelesaian sengketa pemilihan atau putusan terjadinya kesepakatan, putusan gugur permohonan penyelesaian sengketa, putusan gugurnya permohonan pihak terkait, dan putusan penyelesaian sengketa pemilihan pada musyawarah secara terbuka. B. Pembacaan putusan dapat dilaksanakan oleh ketua majelis dan dapat diwakili anggota majelis musyawarah. Pembacaan pendapat hukum sampai dengan amar putusan dilakukan oleh ketua majelis musyawarah.